Gak dibilang baik bagaimana Nabi diludahin tiap hari sama nenek-nenek Yahudi, tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati, apalagi membalas. Ketika sakit nenek-nenek Yahudi tadi, yang pertama kali menjenguk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa gak kita seperti itu? Kira-kira kalau tiap hari ada yang ngeludahin kita, sakit hati enggak? Marah enggak kita? Pengen balas enggak? Muangkalnya hati, wasalnya, paling tidak kita ngomel. Diludahin, jangankan sengaja, nggak sengaja aja ngeludah di lantai 2 ada orang di bawah, jangankan ngeludah, numpahin air aja kena kita, orang nggak sengaja kita muangkal. Memang kotor hati kita seperti itu. Nabi karena sudah sangat bersih, sudah sangat bening, hatinya itunya nggak ada Nabi itu marah, sakit hati, nggak ada, apalagi dendam, nggak ada. Sakit orang yang suka ngeludahinnya itu nenek-nenek lagi. Kalau masih muda mending lah, apalagi kalau gadis ya. Ini nenek-nenek. Nah, Nabi menjenguk. Akhirnya hikmah yang terjadi adalah hidayah datang, petunjuk Allah datang kepada si nenek Yahudi tadi, sehingga bersyahadat di hadapan Rasulullah masuk Islam. Di Madinah ada kakek-kakek yang buta, Yahudi juga, tiap pagi disuapin oleh Nabi. Dan setiap itu sini kakek-kakek Yahudi disuapi oleh Nabi itu, yang keluar dari mulutnya itu, ocehannya itu umpatan kepada Nabi, caci maki kepada Nabi. Hei anak muda, kamu jangan tertipu, kamu jangan terpengaruh oleh sihirnya Muhammad. Awas, ada orang namanya Muhammad, dia jago sihir, setiap orang gampang terpengaruh sama dia. Hati-hati anak, hati-hati. Padahal itu yang diomongin siapa? Nabi Muhammad. Apakah Nabi marah? Enggak. Nabi berhenti menyuapi si kakek-kakek Yahudi yang ngomonginnya tadi. Enggak, Nabi malah jawabnya, oh iya kek, iya kek. Nyuapin orang yang lagi Allah, gak kebayang sama kita ya, gak kebayang. Nah, hati-hati dengan orang namanya si Muhammad, tukang sihir, orang gila, segala macam ya. Hati-hati, kamu orang anak muda yang baik. Padahal itu Nabi. Sampai wafatnya Rasulullah SAW, si kakek Yahudi itu masih belum tahu jati dirinya siapa yang nyuapin dia tiap hari. Barulah ketika kebiasaan aktivitas Nabi SAW tersebut setelah wafat beliau dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Abu Bakar yang nyuapin si kakek Yahudi. Bertanya si kakek Yahudi, bentar, Anda siapa?
Sahabat Abu Bakar Siddiq diam, nggak menjawab. Ada siapa? Ayo ngomong, kata si kakek Yahudi. Abu Bakar masih diam, karena belum habis juga kesedihan beliau ditinggal wafat oleh Nabi. Saat ini harus membuka suatu rahasia yang besar. Tiga kali ditanya, siapa kamu? Baru Abu Bakar ngomong, kakek, udah makan aja, saya suapin. Kenapa bertanya begitu terus? Kata si kakek, enggak, soalnya beda. Yang suka nyuapin kemarin itu orangnya lembut. Kalau nyuapin itu caranya itu sangat lembut. Terus makanannya itu sudah sangat enak, tinggal dikunyah bentar aja langsung telan, selesai. Kalau ini beda, cara nyuapinnya beda, makanannya juga beda. Kemana anak muda yang kemarin suka nyuapin? Nah, Abu Bakar malah menangis. Ditanya seperti itu sama si Yahudi itu, malah menangis karena langsung teringat kepada Rasulullah. Gak bisa berkata apa-apa karena terus mendesak si kakek Yahudi itu bertanya, kemana dan siapa sebetulnya orang misterius kemarin? Maka Abu Bakar menceritakan yang sebenarnya. Kakek beliau sudah wafat, beliau sudah meninggal. Si kakek langsung menangis. Kenapa engkau gak kasih tahu saya? Dia orang baik, gak ada tandingannya. Dia penyayang, pemurah. Terus siapa sebenarnya dia? Abu Bakar sambil menangis juga mengatakan, dia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap kali menyuapi kakek caci maki. Wah, langsung menjerit, menangis. Si kakek itu semakin keras, histeris, menangis sejadi-jadi. Benar yang kau katakan, lalu kau siapa? Abu Bakar menjawab, saya ini Abu Bakar, sahabat sekaligus mertuanya. Walhasil si kakek Yahudi itu merasa sedih yang amat sangat mendalam dan merasa malu tiada bandingannya, karena ternyata orang yang misterius suka menyuapin dia setiap pagi dengan penuh kasih sayang, dengan sangat lembut, itu adalah orang yang dia umpan, dia caci maki karena kabar. Nah ini karena kabar berita yang dia dengar hoax, karena cerita fiktif yang sering dia dengar, akhirnya termakan oleh berita padahal tidak tahu yang sebenarnya. Kayak itu. Kalau diberitakan kan seperti ini, seperti itu, wah bla 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 segala macam. Pada kenyataannya sangat jauh, berbeda 180 derajat. Itulah sifat manusia, lebih percaya dengan berita. Di TV seperti itu, di media seperti itu. Padahal TV itu, media itu hanya mencari dunia, bukan mencari kebenaran. Di antaranya, tidak semua ya, di antaranya ada
yang objektif media itu banyak, yang bagus pemberitaannya ada, yang sesuai dengan fakta ada. Tentu mereka yang masih memegang nilai-nilai kode etik dalam media, kode etik dalam berita. Paham itu? Nah, akhirnya si kakek Yahudi itu bersyahadat di hadapan Abu Bakar, menyatakan diri masuk Islam. Alhamdulillah. Maka dari dua riwayat tadi kita ambil kesimpulannya bahwa dakwahnya Rasulullah SAW sukses, berhasil itu karena apa? Akhlak, karena budi pekerti.